Selama satu dekade ini, sekolah terus berkembang. Dan dengan munculnya pandemi COVID-19, transisi ke kelas daring dan materi digital terjadi. Bahkan sekarang, berbagai sekolah dan negara terus berusaha untuk saling mengungguli dalam hal pendidikan dan inklusivitas dalam pembelajaran. Namun, disinilah letak pertanyaan utama. Bagaimana kita dapat mengukur efektivitas metode belajar dengan tepat untuk memastikan sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa? Dan bukan hanya sekolah yang memerlukan pengukuran ini. Bagaimana perekrut, misalnya, mengetahui apakah karyawan mereka dapat mempertahankan tingkat fokus dan bekerja secara efektif untuk waktu yang lama? Ada satu variabel konstan dalam kedua pertanyaan ini, tingkat konsentrasi. Itulah yang menentukan seberapa efektif kita menyerap pengetahuan dalam sekolah atau seberapa produktif kita di tempat kerja. Mengingat tingkat konsentrasi penting untuk bekerja dan belajar dengan lebih baik. Bagaimana kita secara akurat menentukan tingkat konsentrasi seseorang secara langsung untuk mengetahui variabel mana yang mempengaruhinya secara positif? Pengukuran harus akurat dan asli, datang langsung dari sumbernya, atau lebih tepatnya, otak. Concentrac, akronim dari Concentration Tracking, melacak hal tersebut secara tepat dalam 4 langkah utama. Pertama, alat ini mengumpulkan data melalui penggunaan EEG, atau kependekan dari elektroensefalogram. Alat ini berbentuk beberapa elektroda yang ditempatkan di lokasi strategis di sepanjang kepala untuk cakupan maksimum. Elektroda ini mendeteksi muatan listrik kecil yang dikirim dari otak dan menerjemahkannya menjadi gelombang otak, mulai dari yang paling lambat yaitu delta hingga yang tertinggi yaitu gamma. Kedua, pengguna menjalani simulasi uji Ebbinghaus, yaitu uji memori yang dirancang oleh filsuf Jerman Hermann Ebbinghaus. Karena uji tersebut memaksa pengguna untuk berkonsentrasi, data gelombang otak yang diambil selama uji tersebut bertindak sebagai dasar parameter untuk menentukan apakah pengguna berkonsentrasi atau tidak dalam semua eksperimen selanjutnya. Ketiga, alat ini membandingkan data gelombang otak saat melakukan aktivitas tertentu seperti belajar dengan parameter yang ditetapkan oleh uji Ebbinghaus. Jika aktivitas gelombang otak serupa dengan saat mereka menyelesaikan uji Ebbinghaus, maka pengguna dianggap berkonsentrasi. Dan jika nilainya di bawah ambang batas tersebut, maka pengguna dianggap tidak berkonsentrasi. Terakhir, perangkat lunak ini menampilkan data akhir penggunaan konsentrasi pengguna dalam grafik yang komprehensif pada perangkat lunak komputer yang dapat dipahami oleh hampir semua orang. Perangkat lunak ini juga memiliki kemampuan untuk menampilkan beberapa pengguna sekaligus. Setelah mengetahui cara kerjanya, mungkin muncul satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara kita membuat alat ini? Pertama, persiapkan bahan yaitu elektroda EEG, baterai A3, rangkaian IoT, EEG sensor, dan Bluetooth module. Lalu solder resistor dan LED pada posisinya di rangkaian. Lalu pemasangan pin kaki dan chip brainwave EEG modul TGAM. Selanjutnya, mengupas kabel dan menyoldernya bersama elektroda, lalu menyoldernya kembali ke rangkaian. Setelahnya, klip telinga dikeluarkan dan disolder bolak-balik. Terakhir, komponen Bluetooth dan baterai disolder ke rangkaian. Setelah rangkaian berhasil dibuat, tahap pengujian juga dilakukan melalui validasi ahli informatika yaitu Bapak Praitno dan ahli psikologi yaitu Pak Ganjar. Pengujian juga dilakukan ke beberapa siswaman Insan Cendekia Serpong dan MAN 4. Hasil akhir berupa rangkaian yang terdiri dari bahan yang sudah disebutkan di atas dan sudah disatukan menjadi rangkaian Concentrac yang siap dipakai di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya praktis, Concentrac mudah diakses dan menarik untuk dilihat. Perangkat lunak ini dapat berbentuk topi dan perangkat lunak komputernya adalah aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan di hampir semua komputer dan smartphone. Cara baru pelacakan konsentrasi kuantitatif ini berguna tidak hanya bagi orang tua, guru, dan perekrut, tapi juga bagi hampir semua orang yang ingin mengukur kinerja mereka atau mengetahui lebih banyak tentang otak mereka. Oleh karena itu, tim kami bertujuan untuk menggunakan Concentrac secara luas
di sekolah dan kantor di seluruh dunia, bersama dengan penyempurnaan dan pemolesan lebih lanjut perangkat untuk memastikan pengalaman pengguna yang paling akurat dan nyaman. Saat ini, Concentrac telah mendapatkan pengakuan yang lebih luas. Pada Desember 2024, alat ini berhasil memperoleh hibah penelitian dari BRIN untuk pelaksanaan pengembangan pada tahun 2025. Selain itu, hak kekayaan intelektual atau HAKI juga telah diperoleh sebagai bentuk perlindungan inovasi. Hibah ini memungkinkan tim kami untuk menjajaki peluang kerjasama dengan industri manufaktur sehingga Concentrac dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Dengan Concentrac, tim kami bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, suasana kelas yang lebih sehat, dan peningkatan inklusivitas, memastikan setiap orang dapat menyuarakan pikiran mereka.